ini temanya adalah Jesus makes me whole again. Tuhan membuat saya kembali. Temanya adalah Jesus makes me whole again. Tuhan membuat saya kembali utuh. Tuhan membuat saya kembali sempurna. Sama-sama bilang sama saya utuh. Utuh. Kita akan belajar dari sebuah kisah yang namanya Bartimeus. Siapa itu Bartimeus? Bartimeus adalah orang yang disembuhkan Tuhan. Dulunya dia buta. Namun karena kasihan anugerah Tuhan, dia disembuhkan sehingga dia bisa kembali melihat. Kita akan lihat dulu ayatnya, kita akan baca bersama-sama sebuah kisah yang menarik dalam Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Saudara sudah di sana, katakan amin. Amin. Kita akan baca bergantian, saudara ya. Saya ayat ke-46, saudara ayat yang ke-47 dan seterusnya ayat 52 kita baca sama-sama. Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. 47 saudara. Ketika didengarnya bahwa Yesus banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." 49 saudara. Lalu Yesus berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Berdirilah." Dia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. 51 saudara. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." 3, 2, ya. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Sebuah kisah menarik yang namanya Bartimeus, seorang yang buta, lalu dia disembuhkan sama Tuhan. Dalam ayat yang pertama, saudara, dicatat bahwa Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang berada di Yeriko dan hendak keluar dari Yeriko. Bahwa kejadian ini adalah peristiwa di mana sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Beberapa waktu sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Saat Tuhan Yesus sedang berjalan keluar dari tanah Yeriko, Tuhan Yesus tidak berjalan untuk menjumpai Bartimeus. Bartimeus sedang mendengar kabar bahwa Tuhan akan lewat. Yesus akan lewat bersama dengan murid-muridnya. Awal mulanya Yesus berjalan, Yesus tidak mendapatkan Bartimeus. Yesus hanya berjalan bersama dengan murid-muridnya dan para pengikutnya berbondong-bondong. Namun dengan karena imannya Bartimeus berseru sama Tuhan sehingga ia terima mujizat hari ini. Dan pada hari ini saudara, kita akan belajar 3 hal yang dapat kita pelajari dari kisah Bartimeus yang disembuhkan. Kita boleh lihat lagi ayat ini, Markus 10 ayat 47. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bagaimana cara Bartimeus menerima berkat mujizat pertolongan daripada Tuhan? Yang pertama adalah Bartimeus mendengar kabar baik. Di ayat yang ke-47, ketika didengar, Bartimeus adalah seorang yang apa, saudara? Buta. Dia tidak dapat melihat, namun dia bisa mendengar. Saat Bartimeus mendengar kabar ada seorang yang luar biasa, dia adalah juru selamat, dia adalah Mesias yang datang, Mesias yang dinubuatkan. Dia mendengar kabar tersebut. Saat dia tahu Yesus dan murid-muridnya berjalan, Bartimeus berseru bahwa Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia telah mendengar kabar baik meskipun dia belum melihat. Bartimeus belum melihat. Bartimeus gak pernah lihat secara langsung Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Bartimeus belum pernah melihat di mana ada kesembuhan yang ajaib dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Namun dengan imannya, apa yang dia dengar, dia ucapkan. Dia mendengar kabar baik, lalu dia berseru sama Tuhan. Yang menariknya begini, saudara.
Dalam perjanjian lama dinubuatkan akan lahir seorang Mesias, lahir dari keturunannya Raja Daud. Makanya saat Yesus lewat bersama dengan murid-muridnya, Bartimeus berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Ini adalah sebutan mesianis, saudara, bahwa Bartimeus percaya Yesus adalah Mesias. Dia belum melihat, namun dia telah mendengar. Hari ini saudara, meskipun saudara belum melihat apa yang saudara doakan hari ini, namun saudara mendengar kabar baik. Allah yang menuntun saudara, Allah yang menolong saudara adalah Allah yang mengasihi saudara. Katakan amin. Hari ini saudara punya iman. Meskipun rasa-rasanya tahun ini udah bulan Oktober aja, Pak. Rasa-rasanya udah mau November lagi, udah mau persiapan Natal lagi. Cepet, Pak. Kok kayaknya doa dari bulan Januari kayaknya belum dijawab sama Tuhan. Kok kayaknya saya berdoa bergumul sama Tuhan kok belum ada perubahan. Namun percaya saudara, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan iman mencatat bahwa saudara percaya bukan karena melihat, namun karena percaya. Hari ini saudara jangan jadi seperti Thomas, percaya dulu baru, lihat dulu baru percaya. Hari ini sebagai kita orang Kristen, kita orang yang beriman, kita mempunyai Tuhan, kita percaya Tuhan gak pernah gagal buat kita. Makanya hari ini saudara kita mendengar kabar baik, kita baca firman Tuhan, meskipun saudara belum melihat hari ini, tetap percaya sama Tuhan. Amin. Masih ada waktu beberapa minggu ke depan, beberapa bulan ke depan sampai kita mengakhiri tahun ini. Jangan berhenti percaya. Bilang sama kanan kirinya, jangan berhenti percaya. Tetap percaya sama Tuhan. Kita percaya sama Tuhan. Amin. Bartimeus tidak dapat melihat, namun dia mendengar kabar baik dan dia menangkap kabar baik tersebut. Saat Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, dia teriak, "Yesus anak Daud." Artinya Yesus Mesias kami, Yesus Juru Selamat kami, kasihanilah aku. Itu yang menarik perhatian Tuhan Yesus. Itu yang membuat Tuhan Yesus tertarik sama imannya Bartimeus. Tujuan awalnya Yesus tidak berjalan menghampiri Bartimeus. Yesus sedang berjalan. Seorang Bartimeus ini adalah seorang yang buta. Dia tinggal di tengah-tengah kota. Dia di pinggir-pinggir jalan. Tuhan tidak pengen mendatangi dia awal. Namun karena imannya, apa yang dia dengar membuat Tuhan Yesus tertarik sama iman. Hari ini saudara, percayalah ada kuasa di dalam doa. Ada kuasa di dalam imanmu hari ini. Saudara terus berseru sama Tuhan. Yesus Juru Selamat kami. Yesus Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Yesus Allah yang Immanuel. Dia beserta saudara dan saya. Dia gak pernah gagal. Mungkin Glenn Immanuel gagal, saudara. Tapi Yesus yang Immanuel, dia gak pernah gagal bagi setiap kita. Kasih tepuk tangan yang mulia kami akan Tuhan. Amin. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Bartimeus yang disembuhkan? Markus 10 ayat 48 dan 49. Kembali saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Saat dia bilang, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku," orang-orang bilang, "Shh, diam, jangan berisik." Saat sekitarnya bilang, "Diam, jangan berisik," semakin keraslah Bartimeus berseru sama Tuhan, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Setelah yang kedua Bartimeus berseru sama Yesus, lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Tadi saya jelaskan di ayat yang pertama, Yesus berjalan tidak menyamperi, tidak datangi Bartimeus. Tujuannya bukan untuk menyembuhkan Bartimeus. Tujuannya hanya berjalan, melewati. Lalu karena imannya Bartimeus, Tuhan Yesus berhenti dan memalingkan wajahnya kepada Bartimeus. "Panggillah dia." Saat Tuhan Yesus berkata, "Panggillah dia," mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Apa yang dilakukan Bartimeus yang kedua? Yang kedua adalah kuatkan hatimu. Bilang sama kanan kirinya, kuatkan hatimu. Amin. Bahwa saat Tuhan Yesus pun, saat Allah memanggil Yosua untuk masuk dalam tanah perjanjian. Saudara nanti baca di rumahnya, Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 9, di mana Yosua sedang berduka karena yang memimpin bangsa Israel selama 40 tahun namanya Musa. Musa dalam tengah perjalanannya, Musa mati. Musa tidak masuk dalam tanah perjanjian. Saat Musa mati, Yosua terbingung-bingung. Selama ini dipimpin sama Allah melalui Musa.
Seketika Musa tidak ada lagi. Bagaimana dengan kondisi bangsa Israel? Yang dijanjikan untuk bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian melalui Musa. Namun dalam tengah perjalanan Musa menghilang. Musa mati. Yosua sedang kebingungan. Allah datang menghampiri Yosua, berfirman, apa yang telah dia janjikan kepada Musa diberikan kepadamu bersama dengan bangsa-bangsa. Saat Allah tahu Yosua udah mendengar tanah yang dijanjikan, kemenangan yang akan diberikan, penyertaan yang akan diberikan sama Allah, namun Allah tahu hatinya Yosua. 3 kali Allah ngomong sama Yosua, kuatkan dan teguhkan hati. Kuatkan dan teguhkan hati. Sama seperti yang dikatakan para pengikut-pengikut Yesus. Saat Yesus panggil dia, orang-orang mereka bilang, kuatkan hati, berdirilah. Saudara, yang menariknya adalah begini. Tuhan Yesus tahu gak Bartimeus buta? Tahu. Kenapa Tuhan yang nggak nyamperin dia? Kan dia buta. Dia nggak tahu jalan harus kemana. Tapi Tuhan bilang panggil dia. Yang nyamperin Yesus atau Bartimeus? Bartimeus. Padahal Bartimeus buta. Artinya apa, saudara? Saudara punya iman, katakan amin. Namun kalau saudara nggak melakukan apa-apa, bagaimana mujizat terjadi? Bartimeus buta. Bartimeus nggak bisa melihat. Yesus bilang panggil dia. Yang bergerak adalah iman dan tindakan saudara. Alkitab mencatat iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Bahkan Alkitab mencatat orang yang labor. Saudara boleh berdoa, Tuhan berkati saya, Tuhan multiplikasi apa yang saya punya, Tuhan tolong melipat gandakan apa yang saya miliki. Namun kalau kita nggak bekerja, apa yang mau Tuhan kasih buat saudara? Kalau saudara nggak mengusahakan dengan iman saudara, apa yang mau saudara terima hari ini? Iman harus disertai dengan perbuatan, dengan tindakan. Bahkan kita sama-sama tahu Yesus mengasihi kita, katakan amin. Dia bukan hanya ngomong dan berfirman, namun dia bertindak, datang ke dunia menyelamatkan saudara. Hari ini iman saudara dapat menyembuhkan saudara, katakan amin. Namun miliki tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Yesus tahu Bartimeus buta. Seharusnya kita kalau ketemu orang buta, kita sampai kita pegangi. Tapi Tuhan enggak, panggil dia. Tuhan mau dia bergerak. Tuhan mau dia move on dari keterpurukan. Tuhan mau dia bangkit. Begitu pula dengan saudara hari ini. Saudara punya iman yang benar sama Tuhan. Tapi saudara harus punya tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi bagian saudara lakukan dengan setia, lakukan dengan bertanggung jawab. Karena percayalah, apa yang kau tabur di dalam Tuhan akan kau tuai dalam kemenangan. Apa yang kau tabur dalam kesetiaan akan kau tuai dalam sorak-sorak. Hari ini saudara, kuatkan hati. Kuatkan hati. Kuatkan hati. Meskipun mungkin keadaan belum berubah, saudara imani, percaya saudara. Kalau kita berdoa sama Tuhan, saya percaya nggak mungkin, nggak semuanya besok pagi langsung berubah seketika. Betul ya? Namun saat kita berdoa beriman sama Tuhan, meskipun keadaan belum berubah, namun sikap hati kita yang berubah, cara pandang kita yang berubah. Iman harus disertai sama perbuatan. Iman harus disertai oleh tindakan. Kuatkan, teguhkan hati, maka kau akan melihat kemenangan daripada Tuhan, katakan. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan, saudara. Bahkan yang menariknya saudara, orang lain itu bilang begini saat dia berteriak yang pertama kali, Yesus anak Daud kasihanilah. Alkitab mencatat begini saudara, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Akan ada banyak orang yang akan menggoyangkan iman saudara. Hari ini saudara berdoa, beriman sama Tuhan, akan ada orang yang bilang, gak mungkin kau bakal ditolong tahun ini, gak mungkin kau akan diubahkan keadaanmu tahun ini, udah gak ada waktunya, gak bisa. Bagaimana caranya? Hitung-hitungannya gak akan dapat, engkau akan bisa ditolong sama Tuhan. Bahkan saudara dengar baiknya, bukan hanya orang-orang jauh yang akan melemahkan imanmu. Kadang-kali Tuhan pakai orang sekitar untuk melemahkan imanmu. Makanya Bartimeus saat dia berseru, yang bilang dia itu orang yang paling dekat sama dia. Shh, jangan berisik. Saudara dengar, saudara percaya bahwa kadang-kali keadaan akan memaksa saudara untuk diam, supaya saudara gak punya iman, kalah. Saudara, lucu menariknya begini saudara. Saya dulu zaman saya WL saudara, saya pernah cerita yang saya dulu WL berantakan dan lain sebagainya. Waktu saya WL, mama saya gak pernah datang ke ibadah di Tiberia sesi saya pelayan. Kenapa? Mama saya takut katanya. Mama saya masih gak percaya saya bisa nyanyi. Mama saya gak percaya saya bisa pimpin ibadah. Mama saya gak pernah datang. Sampai suatu ketika saya di WL 3 tahun,
Saya udah WL 3 tahun. Mama saya nggak pernah datang saya ibadah. Mama saya cuma dengar dari orang-orang doang. Emang bener ya anak saya bisa nyanyi? Emang bener anak saya bisa WL ya? Sampai suatu ketika mama saya datang ke Sarbini. Saya pandang di sesi kedua. Sesi pertama mama saya ibadah di sesinya mendiang Pak Bariaji. Sesi 2 ini mama saya makan ke food court. Pas saya mau pelayanan. Mama saya nggak pernah berani lihat. Akhirnya pas lagi di mall, mama saya ketemu sama Kak Argo Pariaji. Kak Argo Pariaji bilang begini, tante anaknya luar biasa. Tante anaknya dipakai Tuhan secara luar biasa, punya talenta yang luar biasa. Mama saya bilang, oh puji Tuhan, ya kebaikan Tuhan. Tapi tante nggak pernah lihat. Dia bilang gitu. Kenapa ibu nggak pernah lihat? Aduh aku takut. Dari dulu Glenn nggak pernah tampil di mana-mana. Glenn kalau tampil kadang-kadang kita yang takut. Takutnya dia tiba-tiba pingsan lagi di mimbar. Jadi nggak berani lihat. Sampai Karbo bilang begini, Bu, harus lihat Bu. Bu lihat anaknya, Bu. Anaknya luar biasa, dipakai luar biasa, Bu. Akhirnya mama saya memberanikan diri untuk lihat setelah 3 tahun saya WL. Saya kalau datang, datanglah ibadah saya. Saya di WL. Aduh, mama nggak berani, Glenn. Mama lihat Glenn di depan aja, mama bisa keringet dingin, mama. Mama takut kalau Glenn nanti dikata-katain orang, gitu. Bahkan saudara lucunya, saudara hari ini saya jadi pendeta, saudara. Mama saya nggak pernah datang di ibadah saya. Doanya live doang katanya. Karena takut saya gugup katanya. Saya bilang, udahlah, saya nggak ada gugup-gugupnya gitu. Jadi pokok saya bilang, datang ibadahnya Glenn, Glenn udah nggak nervous, Glenn udah nggak gugup. Mama saya masih nggak percaya sama saya, saudara. Mama bilang, mama yang belum siap, bukan Glenn yang nggak siap katanya. Mama berarti cuma live streaming aja. Jadi mama saya cuma nonton saya, kalau saya lagi di Nias live streaming, kalau saya lagi di Breakfast live streaming, mama saya berani nonton, baru berani lihat. Tapi kalau datang ibadah, berarti di backstage. Gak berani duduk di depan gitu, saudara. Kan takut saya gugup, katanya. Kadang-kadang dulu saya merasa waktu saya masih WL, saya masih muda, saya masih remaja, saya mikir gini, saudara. Kenapa mama saya gak dukung saya ya? Kalau tahu saya nervous, tahu saya gugup, kok saya gak ditemenin nih? Kok saya gak dilihatin nih? Kok saya gak dibanggain? Terus saya berpikir kayak gitu, saudara. Namun saudara percaya ya, kadang-kadang Tuhan tuh gak pakai orang yang jauh untuk melemahkan iman saudara. Tuhan bisa pakai orang yang terdekat saudara untuk melemahkan iman saudara. Makanya saat Bartimeus bilang, Yesus anak Daud, kasihanilah. Orang-orang sekitarnya bilang diam. Ditegur nih, jangan berisik. Diam, Tuhan gak akan disini. Tuhan gak akan lihat engkau, Tuhan gak akan samperin engkau. Orang-orang terdekat kadang-kadang begitu, saudara. Namun punya iman, kuatkan hati. Amin, saudara. Iman saudara tidak ditentukan dengan keadaan sekitar. Iman saudara ditentukan melalui pengenalan dan kepercayaan saudara sama Tuhan. Hari ini saudara, kalau ada orang yang anggap engkau rendah, anggap engkau kecil, anggap engkau nggak bisa apa-apa, jalan. Tunjukkan bersama dengan Tuhan, engkau cakap menanggung segala perkara. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, Markus 10 ayat yang ke-50. Markus 10 ayat yang ke-50. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tadi saya sampaikan saudara ya, yang datengin Tuhan Yesus bukan Tuhan yang nyamperin Bartimeus, tapi Bartimeus yang nyamperin. Saat dibilang sama orang-orang banyak itu, mendekatlah, kuatkan hatimu, dia memanggil engkau. Lalu ia berdiri dan menanggalkan jubah. Apa yang Bartimeus lakukan sehingga ia menerima mukjizat? Yang ketiga adalah live the new life, yaitu hidupi kehidupan yang baru. Tanggalkan jubah. Yang dia pakai adalah jubah seorang yang di pinggir jalan, seorang pengemis, seorang yang meminta-minta. Seseorang pada zaman itu dibedakan melalui rok atau jubah yang ia gunakan. Raja menggunakan jubah yang mulia. Rakyat biasa menggunakan pakaian yang jubah yang biasa, yang layak untuk dipakai. Namun seorang yang duduk di pinggir jalan mengemis, saudara, jubahnya berbeda. Jubahnya mungkin sudah usang, jubahnya mungkin rusak, atau mungkin nggak pernah di laundry gitu, saudara ya. Namun saat Tuhan Yesus panggil dia berdiri, dia melepaskan jubahnya, dia tanggalkan jubahnya. Kenapa Bartimeus buta? Dalam Yohanes 9 ayat yang kedua, saudara bisa baca di rumah. Murid-murid pernah bertanya sama Tuhan, kalau ada orang yang lahir buta, yang dosa itu siapa? Pribadinya atau orang tuanya? Muridnya bertanya seperti itu. Jadi dianggap orang yang buta dari lahir adalah orang yang terkena kutuk. Makanya saat dia bangkit, dia melepaskan jubahnya, dia meninggalkan kehidupan lamanya.
untuk mendekat kepada Yesus, memiliki kehidupan yang baru. Hari ini kalau saudara mau terima mujizat daripada Tuhan, saudara harus menanggalkan kehidupan lama kita. Kita harus lepaskan jubah yang lama kita. Jangan harap kita bisa diberkati sama Tuhan kalau kehidupan kita sama aja. Amin. Kalau kehidupan kita samanya udah benar, bagus, terus jalani. Tapi kalau kita tahu, kita sadar alasan kita nggak diberkati kita hari ini karena kita masih pakai jubah yang lama. Kita masih jadi pribadi yang lama. Kita masih jadi pribadi yang banyak ngeluhnya sama Tuhan. Kita masih pakai jubah yang kerjaannya marah-marah sama Tuhan. Kita masih pakai jubah yang kerjaan juga marah sama keluarga kita. Bagaimana Tuhan akan memberkatimu? Bahkan di ayat ini saudara, di ayat Markus 2 ayat 22 Tuhan bilang begini saudara. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan menggoyahkan kantong itu sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula. Hari ini saudara mau terima berkat daripada Tuhan, saudara harus menyiapkan wadah yang baru. Saudara mau terima berkat yang baru, siapkan wadah saudara yang baru. Tanggalkan kehidupan lama saudara, lepaskan kehidupan lama saudara. Hari ini kalau kita mau hidup baru di hadapan Tuhan, jangan hidup dengan cara yang sama. Kalau dulu kita pernah gagal dengan cara hidup yang lama, kita lepaskan kehidupan lama kita, mulailah dengan yang baru. Alkitab mencatat begini, kalau kita mau diisi dengan anggur yang baru, anggur yang fresh, anggur yang baru, anggur yang bagus, jangan pakai wadah yang tua. Karena anggur yang baru itu akan menggoyahkan keduanya sehingga kantong tua itu akan rusak. Anggur baru itu tidak dapat disimpan, tidak dapat dinikmati. Makanya hari ini kehidupan kita juga sama saudara. Kalau kita mau terima berkat Tuhan yang baru, kita harus siapkan wadah kita yang baru hari ini. Bersihkan hati kita, bersihkan kehidupan kita. Tanggalkan jubah, tanggalkan kehidupan lama. Bahwa hari-hari ini saudara, kita beriman, kita diberkati Tuhan dengan cara yang baru. Kita pun harus hidup dengan cara yang baru. Amin saudara. Kalau kita tahu kelemahan kita, saya selalu bilang, saya selalu sampaikan sama jemaat Tuhan, kita yang paling tahu kelemahan kita. Betul saudara? Bahkan yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Sekenal-kenalnya saudara sama pasangan saudara, yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Kita paling tahu kelemahan kita. Jangan berpura-pura nggak tahu. Kita tahu apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi ketakutan kita, apa yang menjadi masih kita pakai sebagai jubah lama kita. Kita yang paling tahu. Hari ini saudara, kalau saudara tahu kelemahan saudara, lepaskan, tinggalkan, gunakan jubah yang baru agar kemenangan menjadi bagian saudara, agar mujizat menjadi bagian saudara. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Sebagai yang terakhir saudara, sebelum pemain musik, pemain keyboard kita boleh menunjukkan. Setelah kita melihat apa yang tiga hal yang dilakukan sama Bartimeus, yang pertama Bartimeus mendengar kabar baik, kedua Bartimeus menguatkan hatinya, ketiga dia menanggalkan jubahnya. Lalu pertanyaannya apa yang Bartimeus minta kepada Tuhan Yesus? Di ayat 51 bilang begini saudara. Saat Bartimeus telah menanggalkan jubahnya, Yesus bertanya sama Bartimeus begini, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Apa yang Bartimeus minta kepada Tuhan? Yang pertama, Bartimeus tahu apa yang dia minta dan kepada siapa dia meminta. Kalau saudara pernah ketemu sama orang buta di pinggir jalan, saudara panggil, sini deh. Kamu mau apa? Pasti orang buta itu ceban boleh lah Pak. Kalau ada gocap juga mantap. Tapi Bartimeus tahu kepada siapa dia datang, kepada siapa yang dapat mengabulkan apa yang dia minta. Dia minta kesembuhan. Dia minta aku dapat melihat. Di ayat ini tidak digambarkan dia ini buta sejak lahir atau baru buta setelah pas dia bertumbuh. Namun dia tahu, dia imannya kuat, imannya hebat. Dia datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan bilang, apa yang kau mau lakukan? Apa yang mau aku lakukan terhadap Rabuni? Aku mau melihat, supaya aku dapat melihat. Dia tahu kepada siapa dia berharap. Allah yang tidak mengecewakan saudara. Saudara hari ini, meskipun waktunya sisa 2 bulan lagi akhir tahun selesai, namun jangan kecilkan iman saudara. Tuhan saudara besar, punya iman yang hebat, punya
punya iman yang luar biasa, doa yang hebat. Saya selalu ingat, kalau saya Atarko, saya dulu pernah nemenin Papa Riaji. Selama 6 bulan sebelum pandemi, saya nemenin Papa Riaji. Papa Riaji selalu bilang sama saya dulu, waktu saya masih ikut Bapak bilang begini, Glenn, you WL saya. You kemana-mana, you bilangin tim saya. Saya bilang, iya Pak, siap. You WL bagus, you masih khotbah bagus. Saya selalu lihatin apa yang Papa Riaji lakukan saat Atarko. Saat saya Atarko, saya terjadi cuma pegang mic. Jangan dorong-dorong Bapak Ibu, jangan dorong-dorong, itu tugas saya. Jangan pegang-pegang dengan Bapak, jangan dorong-dorong, itu tugas saya. Bapak Ibu jaga dompet, Bapak Ibu jaga handphone, itu tugas saya, jaga royal. Bapak itu lagi Atarko, ada orang bilang, Pak, saya bocor jantung Pak. Saya mendengarnya udah takut. Waduh, bocor jantung. Bapak imannya begini, you punya iman jantung you baru, jantung you semua. Iman Bapak Riaji yang membuat gereja ini besar sampai hari ini. Iman Bapak Riaji yang membuat gereja ini penuh kuasa sampai hari ini. Saya sebagai orang yang muda, saya melihat, masa sih? Sebab beliau bilang begitu, masa sih? Tapi ternyata hari-hari ini saat saya Atarko, saya melayani di salah satu jemaat. Anaknya umur 2 tahun kurang, tapi udah 8 kali kemoterapi. Mohon maaf, saking 8 kali kemoterapi, mata kanannya rusak. Ya, nggak bisa melihat. Saat saya doain dia, saya nangis, saudara. Saya nangis saya lihat Atarko. Tapi Tuhan ingetin saya, cuplikan momen di mana saya lihat Papa Riaji doain anak itu. Doain jemaat itu yang bilang bocor jantung. Jantung you baru. Saya harus beriman sebagai hamba Tuhan. Saudara pun harus beriman sebagai anak Tuhan. Tuhan kita besar. Akan saya doa, Tuhan beri mata yang baru bulan Desember. Saya nggak tahu iman dari mana saya ngomong, namun saya percaya. Saya percaya Tuhan saya besar, Tuhan saya hebat. Beberapa waktu lalu saudara, ibu ini datang, Pak, puji Tuhan, anak saya sembuh dari kanker. Bulan Desember akan dapat donor mata. Desember nanti ke GBK, anak saya bisa datang dengan mata yang baru. Saya dengerin tambah nangis, saudara. Tepuk tangan bagi nama Tuhan. Saudara, hari ini, apa yang menjadi kekurangan saudara, jangan lemahkan iman saudara. Minta sama Tuhan yang hebat. Tuhan saudara hebat. Bartimeus datang menyamperin Tuhan, dia minta aku pengen dapat melihat. Dia nggak minta yang kecil. Dia nggak bilang, Pak, Tuhan, saya minta uang aja buat bisa makan sampai tanggal 30. Enggak. Aku pengen dapat melihat keajaiban yang mustahil. Tapi dia minta sama Yesus. Yang kedua, Bartimeus di ayat yang ke-52, Yesus bilang begini. Saat Tuhan Yesus mendengar apa yang dia minta, Yesus berkata kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Saat dia minta, Prabu ini aku pengen melihat. Kata Yesus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata menyelamatkan, terjemahan aslinya adalah sozo. Sozo itu apa? Membuat engkau kembali utuh, membuat engkau kembali sempurna. Kalau bahasanya roti yang telah dipotong setengah, saudara diberkati sama Tuhan jadi sozo lagi, jadi utuh lagi. Saudara, hari ini saudara masih ada dalam kekurangan saudara, apapun itu. Mungkin dalam kesehatan saudara, mungkin dalam perekonomian saudara, atau mungkin dalam keluarga saudara hari ini. Imanmu akan menyelamatkan engkau. Imanmu akan membuat engkau kembali menjadi utuh di hadapan Tuhan. Punya iman sama Tuhan. Apa yang dulu terhilang akan Tuhan gantikan dengan caranya Tuhan. Dengan caranya. Apa yang membuat engkau terima mujizat? Iman. Apa yang membuat doamu dijawab sama Tuhan? Iman. Apa yang membuat keadaanmu diubah sama Tuhan? Iman. Hari saudara, kita ada di hampir penghujung tahun 2024. Jangan berhenti percaya. Imanmu akan menyelamatkan engkau. Imanmu yang benar di hadapan Tuhan akan membuat engkau kembali utuh di hadapan Tuhan. Mujizatnya nyata, mujizatnya sempurna. Kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan.